Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan dashboard ya, ataupun tampilan manager ads ya, seperti ini. Kalau Anda sudah pahaman ini dimunculkan di mana? Pertama ya tadi manage ad aja ya. Jadi di manajer iklanan aja seperti itu. Di manajer periklanan, oke. Anda buka manage ads di situ. Nanti akan muncul di sini banyak fasilitas. Oke. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang sudah ada ya. Yang pertama di sini Anda lihat ada rangkaian 012 sekian ya. Ini adalah history Anda mengiklan. Kalau Anda sudah pernah mengiklan maka akan muncul banyak seperti ini ya. Ini statusnya pending review not deliver karena tidak ada uangnya gitu ya. Ini kenapa tidak jalan, karena tidak ada uangnya seperti itu. Ini tentang historinya. Kemudian nah, kita juga bisa membuat akun kembali ya. Kita bisa membuat akun lagi banyak, akun untuk iklannya. Misalkan akun yang ini untuk membedakan, misalkan kita buka jasa untuk orang lain ya. Misalkan untuk akun-akun yang personal kita, bisnis kita pakai gunakan yang ini. Misalkan kemudian untuk yang lain kita bikin akun kembali. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang Audience Insight, dan di sini banyak tool-tool sekalian ya, ada Power Editor dan lain. Tapi saya tidak akan banyak menjelaskan tentang Power Editor karena ini di tahap lanjutan ya. Kalau pemula ini sedikit agak membingungkan. Yang penting untuk pemula ini, yang penting bisa jalan running dulu. Oke. Ada juga nanti pixel seperti apa, custom conversion seperti apa. Ya, seperti itu. Saya akan sedikit menjelaskan di sini tentang Audience Insight. Anda bisa buka tool, kemudian Audience Insight ya. Audience Insight ini fungsinya kayak kita meriset calon customer kita, calon audiens kita ya. Oke, nah contoh seperti ini. Saya close aja ya. Oke. Nah, ini Anda close dulu ya. Ini ada all United States. Negaranya kita close dulu, oke. Karena kita akan meriset Indonesia, contohnya Indonesia. Oke ya. Atau kita lihat oke Indonesia, pilih country. Oke. Nah, kelihatan seperti ini. Nah, ini ada bergeser ya, data yang di video saya yang pertama bahwasanya perempuan 40, laki-laki 60. Ini udah bergeser sekarang. Berarti perempuan lebih banyak ya. Jadi, kalau berdasarkan riset ini ada 60 sampai 70 juta, hampir sama ya. 67 juta pengguna Facebook online Indonesia. 40 ini ada perubahan, tadinya 40 sekarang 41 5. Kemudian page like, dan mereka kebanyakan menyukai apa? Nah, seperti ini. Orang Indonesia banyak menyukai Facebook Texas Hold'em Poker. Ya, ini hampir persis kayak Google Trend lah ya kali. Google Trend Anda bisa meriset tentang suatu daerah, suatu lokasi, dan apa yang mereka sukai seperti ini. Dan ini hampir rata-rata di setiap kota Texas Poker ini banyak banget ya seperti ini. Jadi Anda nanti bisa menyasar orang-orang berdasarkan kriteria ini. Ini secara general ya. Coba kita spesifikkan, ini tetap Indonesia. Kemudian yang menyukai, misalkan kita bisnis adalah properti misalkan ya. Properti klik. Oke, maka akan berubah. Nah, seperti ini. Nah, muncul kan? Demografinya seperti apa? Lihat. Masih sama ya. Kemudian relationship status single, married. Oke. Nah, jadi yang rata-rata properti udah pada married semua ya. Kenapa? Ini kita waktu mencari properti, mana tadi properti ya. Ini statusnya di sini banyak yang married. Nah, karena orang yang sudah menikah biasa memikirkan untuk cari rumah ya. College, school. Kenapa college banyak juga? Ya, karena orang-orang yang mencari rumah biasanya udah lulus kuliah atau sedang kuliah dan jelas dia lulusan SMA ya. Seperti itu. Ini cara membacanya. Kemudian page like-nya, apa yang mereka sukai. Nah, orang yang menyukai properti, mereka juga menyukai seperti ini. Tradecraft, ya kan? Indonesia X, Bali Spa, tolak angin sudah muncul, Axio. Nah, jadi Anda juga bisa mentarget seperti ini ya. Sewaktu Anda bingung misalkan interest apa nih properti. Selain tadi kayak rumah, kemudian koran sindo ataupun interior dan lain-lain, Anda juga bisa menyasar orang-orang ini seperti ini ya. Oke. Nah, ini bisa dipakai ya. Anda tinggal di copy aja satu-satu. Oke ya.
transaksional. Oke. Locationnya, nah ini mereka yang menyukai properti banyak di mana? Oke, kita see all, kita lihat Bandung dan Pasar banyak banget ya, Batam banyak banget, Pontianak banyak banget. Artinya peluangnya sangat besar. Depok, Malang juga sangat besar, Jakarta juga besar sekali ya. Artinya ini peluangnya masih cukup besar seperti ini. Makassar, Bekasi seperti ini ya. Biasanya Bekasi banyak, sekarang geser ya. Oke. Nah, itu gambarannya ya. Jadi jangan sampai kita salah tempat dan kita bisa mereset dari sisi customer kita. Oke. Contoh lagi. Contoh, saya waktu itu mempromosikan sebuah acara ya di daerah saya di Tasikmalaya. Ternyata itu nggak banyak yang respon gitu ya, nggak banyak respon, hanya likes, komen juga nggak ada. Ternyata setelah saya riset di sini salah gitu kan, saya ketikkan Tasikmalaya. Oke. Oke ya, ini saya hapus, bukan properti ya, bisnis misalkan, bisnis online ya kan. Oke, salah satu bisnis online misalkan, atau bisnis aja, bisnis oke, bisnis ya, bisnis online dan bisnis. Oke. Kita kelihatan, lihat demografinya kan, 4555 ya, banyak cowok tetap, ada merit sama single seimbang ya, orang yang melek terhadap bisnis. Oke, manajemen banyakan, sales banyakan, seperti ini. Oke, kita lihat page like-nya mereka seperti apa. Oke. Nah, maka kalau kita misalkan menyasar suatu daerah dengan interest yang tidak terdapat di sini, itu rata-rata jarang nyampe gitu ya. Contoh, misalkan saya di sini mentarget orang Tasikmalaya, kemudian dengan interestnya misalkan Tung Desemaringin misalkan seperti itu. Ternyata pantesan saya bilang kok responnya kurang banget. Ternyata di sini Tung Desemaringin nggak ada. Adanya Ridwan Kamil, Agim, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix, seperti itu ya. Oke. Tuh ya, seperti ini. Ini jadi bisa jadi bahan kita untuk ngeriset ya, seperti ini. Tuh ya. Lihat page like-nya mereka banyak menyukai versi Bandung yang Ridwan Kamil, maka ini yang kita sasar ya. Jangan sampai kita menyasar yang tidak ada di sini, seperti itu. Itu pernah saya lakukan dan saya analisa, oh pantesan saya bilang seperti itu. Activity-nya lihat ya, seperti itu. Jadi saya memasukkan interest-interestnya kayak Tung Desem, kemudian misalkan siapa lagi motivator yang lain, Bong Chandra dan lain-lain. Pantesan gak ada yang respon, toh di sini juga nggak ada. Ternyata mereka banyak responnya ke Agi, misalnya Mansur ya, SBY, seperti itu, OPJ malah ya, seperti itu. Nah, itu mungkin gambaran tentang insight audience. Anda juga bisa meriset. Contoh lagi misalkan yang biasa main ke luar negeri, misalkan untuk jualan jilbab ya, jualan jilbab, klik misalkan Malaysia, usianya terserah Anda, misalkan tentang hijab misalkan. Oke, kita lihat. Oke, nah ini adalah interest yang kita gunakan. Jangan sampai kita menyasar Malaysia tapi kita masukin interestnya misalkan Jokowi, atau misalkan Manchester United, ataupun misalkan Agim, Ustadz Yusuf Mansur. Nah, itu tidak akan nyampe dari interestnya. Nah, yang kita masukkan adalah ini ya, koleksi kosmetik, jubah muslimah, Nurjana Collection, Jawara dan lain-lain. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman semuanya sebagai interest untuk kita ya, untuk bahan untuk ngeriset, seperti itu. Paham ya? Nggak paham? Oke, kalau nggak paham ya tanyakan nanti ya, bisa tanyakan ke saya. Oke, dan banyak lagi. Nah, kemudian ada satu lagi, Anda juga bisa membuat audiens ya, bisa membuat audiens dari sini misalkan. Oke, saya memasukkan jilbab. Oke, kemudian yang mereka terkoneksi misalkan jualan jilbab, kompetitor kita adalah Koira Hijab misalkan, yang mereka menyukai Koira Hijab misalkan. Oke, nggak ada ya, bentar. People not connected, sorry, sini coba, nggak ada ya. People connect to connection, misalkan hijab.
contoh seperti ini aja dulu lah ya. Oke. Nah, ini kategori ini kita bisa save juga. Misalkan masukin sini jubah muslim. Jubah muslimah ya. Oh, enggak ada ya, muncul. Nah, ini kita save, bisa save jadi audien kita. Create new misalkan. Oke. Oh. Kita save. Oh, kok aneh. Oke, nih loading. Oh, loading kali ya. Save coba. Tidak mau. Oke, ini bisa jadi di save ya, di save jadi audien kita. Oke, saya kira cukup lah ya, cukup untuk ini, untuk ngereset dari audien insight ya, seperti ini. Oke, kita back coba ya, back, manage ad. Oke, page. Oke, dan tambahan nih buat teman-teman yang di properti bisa jadi rujukan. Nih contoh-contoh promosinya bagus-bagus banget ya. Saya selalu stalking yang ini juga nih, Mahika Tirta ya, yang properti Mahika Tirta. Nah, ini Mahika Tirta, ini punya grupnya Mas Elang, Elang Kumilang ya. Ini bagus-bagus dari kontennya, kemudian cara copywritingnya juga bagus-bagus ya, dan promosinya cukup bagus banget. Oke, seperti itu. Oke, saya kira cukup ya, dan mungkin sebagai penutup saya bagi teman-teman semuanya, saya harapkan semuanya praktek ya, biar ngepek. Kalau nggak praktek ya percuma aja ya kalian teman-teman buat ngapain. Insya Allah saya jamin sih kalau teman-teman praktek ini insya Allah bakal bagus banget lah ya, bagus banget. Dan satu kunci kesuksesan dalam dunia digital marketing adalah fokus dan rajin dan terus praktek, gitu aja sih ya. Jika yang haram-haram aja pada kerja keras ya, kenapa kita yang halal nggak kerja keras, seperti itu ya. Paham maksudnya kan? Kayak yang main haram-haram aja kerja keras, apalagi kita yang halal. Oke. Mungkin dari saya sebagai penutup, teman-teman semuanya silakan bisa chat dengan saya di Facebook ataupun WhatsApp yang saya cantumkan. Teman-teman semuanya selamat belajar, sukses terus, sampai ketemu dengan saya. Insya Allah nanti saya jadwalkan juga untuk bikin workshopnya di tempat teman-teman semuanya, insya Allah. Dan saya ucapkan selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.